Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Saputri dengan NIM 1911160. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara. Ada dua pokok bahasan yang akan dijelaskan pada hari ini. Yang pertama yaitu ekologi pemerintahan dan yang kedua faktor ekologi administrasi negara. Di sini kita akan bahas yang nomor satu dulu, yaitu ekologi pemerintahan. Sebelum kita tahu apa itu ekologi pemerintahan, ada baiknya kita mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan ekologi dan apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Yang pertama yaitu ekologi. Ekologi adalah studi ilmiah mengenai interaksi antara sesama makhluk hidup dan juga dengan lingkungannya. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Jadi, ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya. Mengapa kita harus mempelajari ekologi pemerintahan? Karena ekologi pemerintahan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama, kita akan membahas ekonomi pemerintahan. Dalam ekonomi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu pertama, ekosistem atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama kondisi geografis dan yang kedua keadaan penduduk serta yang ketiga sumber daya alam. Yang pertama lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu yang pertama letak negara dalam rotasi bola dunia, yang kedua bentuk daratan, yang ketiga bentuk air, yang keempat kesuburan tanah dan mineral, yang kelima iklim, yang keenam bentuk-bentuk fisik perbatasan negara, serta yang ketujuh ukuran wilayah negara. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam sumber daya alam, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, cair maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Dan yang kedua, yaitu lingkungan geografis atau sosial. Dan yang kedua, yaitu lingkungan geografis atau sosial. Faktor sosial yang akan dipengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi negara menurut Profesor Fred W. Rix. 1. Kondisi keadaan penduduk atau keadaan ekonomi, sosial, budaya. Dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogenitis masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya, rentang kendali pemerintah sangat jauh. 2. Struktur sosial, solidaritas mekanik, yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat pedesaan. Solidaritas organis, sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak, perkotaan, masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. Dan sistem ekonomi di dalam suatu negara, sistem ekonomi Pancasila, patriarkalistik pertimbangan keluarga lebih diutamakan, yaitu dengan disebut nepotisme. Terdapat di sini saya mengambil 3 pandangan tentang lingkungan geografis sosial, yaitu yang pertama, pendapat dari Sondang P. Siagian MPA PDD,
Yang kedua menurut Profesor F.W. Riggs, dan yang ketiga menurut Farel Widi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menurut Sondang Pesiagian MPA PDD. Itu terdapat 8 faktor ekologi administrasi negara. Yang pertama, faktor geografis. Bentuk keadaan dan lokasi geografi suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiami dalam penyelenggaraan, pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Cara menjalankan administrasi negara akan berbeda pada suatu negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, apalagi dibandingkan dengan negara India dan Cina, negara daratan. Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya. Pengaruh lokasi dan potensi geografis terhadap sistem administrasi negara, bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang diterapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. Misalnya Indonesia sebagai negara kepulauan akan menerapkan prioritas kebijakan kelautan dalam suatu sistem administrasi negara yang menjamin terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menjamin pengaturan kesejahteraan dan menjamin keamanan atau integritas. Yang kedua yaitu faktor penduduk. Faktor penduduk, pengaruh ini terhadap administrasi negara secara faktual bahwa manusia atau penduduk baik dari segi jumlah, komposisi maupun penyebarannya adalah faktor penentu apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan di suatu negara. Dengan kata lain, manusia yang tinggal di suatu negara baik sebagai subjek maupun sebagai objek akan menentukan apa yang dilakukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Yang ketiga yaitu kekayaan alam. Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga tidak ada negara yang kaya dan negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya dan dapat menimbulkan problem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, sehingga membutuhkan administrasi negara yang menjamin azas lestari kekayaan alam dan azas daya saing pemanfaatan alam atau faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik atau administrasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat yaitu faktor ideologi. Ideologi suatu negara akan berperan sebagai pedoman bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jika ideologi dianggap sebagai suatu nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar dalam memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam administrasi negara baik secara struktural maupun behavioral, yang pada dasarnya merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi. Kemudian yang kelima ada faktor politik. Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajatnya keterbukaan, dan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya. Pengaruh lokasi dan potensi geografis terhadap sistem administrasi, bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang ditetapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. Dan yang kelima yaitu faktor politik. Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, ketertarikan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi dalam bidang politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Karena administrasi merupakan proses lanjutan dari politik, maka politik administrasi negara yang harus pula merupakan lanjutan politik. Bagi administrasi negara misalnya, tidak ada netralitas politik karena politik harus seirama dengan politik negara.
Dan selanjutnya yaitu tentang ekonomi. Yang keenam yaitu faktor ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut. Apakah ekonomi terbuka akan tertutup? Ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah? Tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkatan pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenaga kerjaan. Tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap administrasi negara dapat dilihat dari indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan, seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Di bidang kesehatan seperti usia harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat, kehidupan keagamaan di bidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan menurut berbagai ukuran antara lain gender, usia, dan sebagainya. Perkembangan kelembagaan sosial budaya serta aspek-aspek lain yang luas seperti nilai-nilai budaya tradisional dan modern, antara lain sikap terhadap etos atau kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kekuatan militer. Kekuatan militer ini sama dengan faktor keamanan. Mengingat bahwa ruang lingkup Hankam meliputi seluruh bidang kehidupan negara, di mana aspek keamanan ini pengaruhnya terhadap administrasi negara dalam proses sangat ditentukan oleh tingkat jaminan kondisi keamanan, di mana ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan suatu bangsa di bidang pertahanan dan keamanan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang akan mengancam integritas dan kehidupan penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam keadaan demikian, dengan sendirinya administrasi negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam keadaan seperti itu biasanya yang berperan adalah administrasi darurat militer. Dapat dikemukakan di sini bahwa aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra sebagai faktor yang mempengaruhi administrasi negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan faktor ekologi administrasi negara menurut Profesor F.W. Rix. Yang pertama, itu keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, ideologi negara. Yang kelima, sistem politik. Dan faktor ekologi administrasi negara menurut Verwidi, yaitu ada 4. Yang pertama keadaan penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga teknologi, dan yang keempat cita-cita dan harapan dan kepribadian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini, yaitu tentang ekologi administrasi negara. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.